juga ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya sangat banyak pembahasan Nabi Yunaqat ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Rasulullah SAW sebagai rahmat tentunya dari berkaitan dengan hewan, juga Rasulullah SAW hikmah rahmat berkaitan dengan hewan-hewan itu. Dengan adanya Rasulullah, hewan itu dimuliakan. Kalaupun disembelih, maka disembelih dengan cara yang baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu qitla. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Kalau kalian perang, peranglah dengan cara yang baik. Fal yuhidda ahadukum syafrata, tajamkan pisau kalian. Wal yurih dabihata, dia yang disembelih, penyembelihan hewan itu akan menjadi lebih tenang, lebih kurang sakit. Ini adalah rahmat lil alamin rahmatan wa fuddila. Subhanallah. Dilarang kita memukul hewan. Bahkan kalau yang harus dibunuh, dibunuhnya pun dengan segera, cicak disuruh bunuh, tapi bunuhnya harus cepat apa? Mati. Tidak boleh disiksa. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah, siapa yang membunuh 1 kali pukulan dapat 100 kebaikan, cicak. 2 kali pukulan 3 pukulan lebih kecil lagi, 4 kali. Walaupun itu sesuatu yang harus dibunuh, tapi dengan cara yang baik. Semuanya luar biasa. Pepohonan tidak boleh dipotong. Di dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas, jangan memotong itu pohon kecuali mengganggu jalan, kita sudah tutupin jalan, dia bisa lewat, potong. Atau membahayakan, kalau tidak biarkan dia bertasbih, bertahmid. Ini semua adalah rahmatan lil alamin. Luar biasa. Dan tentunya wafuddila ini kita bisa lihat dalam surat Yunus. Ini tidak saya sebutkan, di dalam surat Yunus di ayat 58. Itu kalau kita bicara tentang qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu surat Yunus ayat 58. Katakan, dengan kebaikan dan rahmat dari Allah maka hendaklah kalian gembira. Siapa itu? Fadlullah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika kita dikasih rumah, kita bersyukur. Ketika kita dikasih uang, kita bersyukur. Dikasih jabatan, kita bersyukur. Tapi bagaimana ketika Allah kasih kita Nabi Muhammad SAW? Itu adalah fadlullah wa rahmati. Qul bi fadlillahi wa rahmati falyafrahu. Katakanlah, dengan kebaikan dan rahmat Allah bergembiralah kalian. Itu kata para ulama, maksudnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya Aqidatul Awam menyebutkan Nabiyuna qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila, adalah kemuliaan yang Allah kasih dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bersyukur dengan diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang banyak dengan diutusnya Rasulullah. Dan semoga kita sekali lagi diberikan taufik hidayah untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah luar biasa sekali. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib, tentang rahmat. Tadi sudah akan panjang lebar ya dijelaskan. Ini pengalaman yang kita alamin selama ini ya, terutama orang-orang dakwah Habib. Katanya rahmatan lil alamin, tapi kita membuat amalan di masjid malah orang benci. Ini bahkan orang dakwah malah diusir. Tolong pencernaannya Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi pertanyaan atau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi kita, negeri kita ini, apakah benar kita meyakini syariat Allah dan sunnah ini telah kita laksanakan dengan seutuhnya? Nah, kenyataan kan nggak seperti itu. Tadi Ustaz juga mengatakan bahwa pembunuh hewan aja ada aturannya. Ternyata faktanya ada pembunuhan 6 orang umat ini, orang yang bisa dibebaskan. Bahwa pemimpin juga katanya muslim,
Ini suatu luar biasa zalimnya. Saya mohon tanggapan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup ya Habib di. Iya, tentunya di sini memang kita ini kadang-kadang yang menjadi masalah kita itu mengklaim yang paling benar, klaim yang paling suci, mengklaim yang paling selamat, yang mengklaim yang paling layak untuk mendapatkan surga, bahkan menentukan siapa yang bisa masuk surga dan tidak masuk surga. Ini yang jadi masalah. Menentukan ini orang kelompok ini nggak bisa masuk surga ini sesat. Nah ini yang jadi masalah ini. Jadi sebenarnya kalau Islamnya nggak salah, tapi oknum orangnya ini yang tidak mengerti. Tentunya kalau kita lihat di dalam dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Yang pertama itu dari sisi Muslim, kan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu tidak lain dan tidak bukan, di situ innama pakai adatul hasan. Cuman hanya saja innamal mu'minuna ikhwah. Tidak lain dan tidak bukan, orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, ini yang jadi masalah diterjemahin lagi, mukmin saat yang bersaudara, muslim bukan. Wah, ini jadi lagi. Jadi dipermasalahin lagi. Ini kan kalau kita disebut kaidah itu kan muslim dan mukmin itu kan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kata-kata muslim mukmin kalau disebutkan dalam satu ayat artinya berbeda. Tapi kalau kata muslim atau mukmin disebutkan sendiri artinya bergabung gitu. Idza ijtama'a iftaraqa. Kalau dia bergabung kalimatnya itu iftaraqa artinya beda. Wa idza ijtama'a, tapi kalau disebutkan satu, kalau iftaraqa ijtama'a. Kalau dipisah sebutannya jadinya satu. Misalkan gini, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Satu ayat disebutkan kalimat iman dan Islam. Orang-orang Arab Badui bilang, ya Rasul, saya ini sudah beriman. Katakan, qul lam tu'minu, kalian belum beriman tapi kalian sudah Islam. Nah, arti Islam dan iman ini beda. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu ayat berbeda. Tapi kalau disebutkan kata-kata satu, maka artinya berdua. Maka istilahnya memang agak susah. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Misalkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya enggak puasa Pak, saya baru Islam. Kan yang ditulis itu kutiba alal ladzina ya ayyuhalladzina amanu. Saya baru Islam, saya kayak belum puasa. Kenapa saya enggak kena panggilan itu? Khitabnya untuk orang mukmin. Kalau disebutkan mukmin masuk ke dalamnya muslim, kalau disebutkan muslim masuk dalamnya mukmin kalau disebutkan sendiri. Jadi jangan menerjemahkan sendiri. Jadi kalimat innamal mu'minun sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan orang mukmin, orang muslim sama aja. Ikhwah adalah bersaudara. Jadi yang namanya bersaudara itu kalau dalam hadis mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iru sajasadihi bisa'il wal ummah. Orang mukmin itu, orang muslim itu bersaudaranya seperti satu tubuh. Apabila ada yang sakit, satu anggota tubuhnya semuanya merasakan apa? Sakit. Begitulah persaudaraan di dalam beriman, di dalam beribadah, di dalam beramal. Kalau di dalam dakwah juga sama. Al-mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Orang mukmin itu di dalam berdakwah seperti bangunan, satu dengan yang lainnya saling menopang. Tiang depan, pojok kanan, tiang pojok kiri, tiang belakang, tiang ini harus ada. Kalau ada satu saja tiang rubuh ini mesin. Jadi untuk menopang bangunan yang kokoh kuat ini harus ada bagian depan, bagian belakang, bagian tengah, bagian kiri, itu harus ada. Begitulah dakwah Islam. Kalau Nabi Muhammad satu, karena Muhammad SAW al-insanul kamil. Nabi Muhammad itu manusia sempurna. Dari sisi tauhidnya masuk, dari segi amal ma'ruf masuk, dari segi nahi mungkar masuk, semua masuk. Kalau kita nggak bisa, nggak ada yang sempurna seperti Nabi. Maka adalah orang yang modelnya dakwahnya tauhid terus, bagus, bicara tauhid terus. Ada orang yang bicaranya nahi mungkar terus, bagus, supaya sempurna. Ada yang bicaranya amal ma'ruf terus, nggak mau nahi mungkar. Ada yang bicaranya tentang apa lagi? Sholat, bagus. Ada ustaz yang bicaranya, kelompok bicaranya tentang siasat Islamiyah, tentang apa? Bagaimana membentuk negara yang baik, yang Islam, yang bagus. Itu harus kita apa?
Gabung, kalau kita bergabung sebegitu sempurnalah Islam. Yang masalah ini yang kelompok depan nyalain yang sebelah sana, yang sebelah sana nyalain yang di belakang, hancurlah semuanya. Nah ini tentunya ini tidak boleh. Makanya di sini efek tadi itu Pak, ketika kita melakukan sesuatu terus diusir, melakukan sesuatu dianggap sesat, karena dia memahami hanya dia yang benar. Sisi dia lah yang paling benar. Dakwah saya itu yang paling benar. Saya dakwah tauhid. Percuma Anda bicara sholat, percuma Anda zakat, percuma Anda puasa, bicara nahi mungkar, tak bisa tauhid. Bicara begitu aja. Bahkan sampai orang amal ma'ruf nahi mungkar diomelin. Ngapain nahi mungkar capek-capek? Semua kemungkaran ini gara-gara tauhidnya nggak benar. Kalau tauhidnya benar, tidak ada lagi kemungkaran. Coba sekarang benahi tauhid kita, insya Allah kemungkaran akan hilang di negeri kita yang kita cintai. Jadi semuanya tauhid. Apakah Nabi tidak ada tauhidnya? Nabi Muhammad ada tauhid, dakwah tauhid luar biasa. Tapi Nabi Muhammad juga nahi mungkar. Nabi Muhammad juga nyuruh salat. Nabi Muhammad juga nyuruh bagaimana bentuk negara Islam lengkap. Jadi bukan hanya apa tauhid saja. Kadang-kadang ini saudara, tapi tauhid itu benar, cuma jangan menyalahkan apa. Gak usah pakai nahi mungkar, gak usah pakai nyuruh salat. Tauhid itu tauhid, mau tauhid susah juga kalau tauhid semuanya. Jadi tauhid itu benar, perintah salat itu benar. Bikin negara Islam itu benar, harus kenal kita syariat Islam itu bagaimana di dalam bernegara. Begitu juga di nahi mungkar, bagaimana itu harus ada semua. Lengkaplah kalau kita saling apa menghargai, saling mengetahui kita tidak sempurna. Ini yang jadi masalah tadi, karena merasa sempurna, merasa paling benar, yang lainnya salah. Akhirnya maaf ya, bukan cuman orang-orang yang berdakwah seperti Pak Haji yang ini, bukan itu aja, selain Pak Haji juga semua salah. Nggak ada yang mendekati kebenaran kecuali dia. Ini yang jadi masalah. Semua dicari sisi-sisinya. Kalau cari kekurangan, jujur tidak ada yang sempurna. Kelompok apapun pasti ada apa? Kekurangannya, sudah pasti. Tapi benernya banyak. Tapi saya kenapa kita lebih banyak melihat apa? Kekurangan daripada kekurangan di situ kita sempurnakan di situ. Ini yang jadi masalah. Maaf, jujur. Berapa banyak orang yang nggak sholat jadi sholat, dekat dakwah daripada saudara kita. Berapa banyak yang preman jadi taubat. Kalau yang ini, yang baik aja takut dengar. Kita baik masuk masjid takut, sesat itu, salah. Yang udah bener aja kita dianggap apa? Susah masuk surga, apalagi model begitu boro-boro dia mau masuk masjid. Di zaman Rasul, maaf, pemabuk pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini masih suka mabuk ya Rasulullah. Gimana saya ini? Rasulullah nanya tuh pemabuk berani datang ke Rasul. Sekarang orang ahli ibadah takut aja sama dia. Orang salah semua ibadahnya. Pemabuk datang, bahkan penzina pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini suka banget sama zina ya Rasul. Bagaimana obatinnya Rasul? Rasulullah bilang apa? Bagaimana kalau ibu mau dizinai? Takut ya Rasul, jangan sampai Rasul. Bagaimana kalau putri mau dizinai? Ketahuilah kalau kau berzina itu boleh jadi ibunya fulan, ibunya seseorang, adiknya seseorang, kakaknya seseorang, anaknya seseorang. Bau. Artinya yang kita garis bawahi, penzina berani datang ke Rasulullah, pemabuk berani datang ke Rasulullah, berarti Rasulullah itu rahmatan, gak galak, gak serem. Nah kita kan sekarang serem. Kayak kita mau masuk musik kayak gini, apalagi salah saya nih, dosa apa lagi, saya sesat apa lagi, masuk. Jadi akhirnya maaf ya, materi-materi judulnya pun itu ngeri. Lihat non Islam meraih kasih sayang Bapak. Oh, itu dakwah-dakwah mereka judulnya. Meraih kasih sayang Roh Kudus. Itu ya di gereja-gereja judulnya bagus-bagus itu. Di masjid serem, bid'ah di masjid. Udah ketahuan dari judulnya itu serem. Wah ini salah semua nih. Kemusyrikan di bulan Ramadan, kesesatan di bulan Ramadan, akhta al-musallin, kesalahan-kesalahan orang sholat. Jadi judulnya aja ngeri. Jadi bagaimana orang yang nggak sholat mau datang, ngilu kita judulnya serem-serem. Tapi orang-orang non muslim kok judulnya enak-enak gitu. Raihlah kasih sayang Bapak, meraih kedudukan tinggi di surga bersama Bapak. Enak-enak itu, orang yang pendosa pun demen itu datang. Kalau yang itu mau sholatnya takut, waduh, akhtaul musalli, qaulul ba'd. Saya punya ada buku. Buku saya pinjam tapi hilang balik-balik. Itu judulnya Al-Qaulul Baligh fi Akhtail Jama'ati Tabligh. Wah itu judulnya serem-serem juga. Kalimat-kalimat yang nyalain itu subhanallah, bikin gak nyaman kita. Kan kita sering begitu.
Tapi demen tuh yang model-model begitu tuh. Kalau kita nggak sesuai tuh kayaknya apa? Kenapa kok kesalahan terus? Seakan-akan kita nih, maaf Pak, saya pernah ketemu orang baru mau pensiun, belum pensiun tapi waktu itu masih duduk sama kita. Saya merasa dari kecil sampai mau pensiun ternyata ibadah saya semuanya salah Ustaz. Terus saya merasa berdosa sekali saya. Kenapa? Saya setiap subuh kunut Ustaz, ternyata itu salah, bid'ah. Dari zaman kecil dia kunut, ternyata dia belajar di kantor ternyata itu bid'ah. Jadi ternyata saya baru tahu itu bid'ah. Kan musibah seperti ini, bab-bab seperti ini. Nah ternyata, ini memang masalahnya itu tadi. Karena apa? Ilmu dan merasa yang paling benar ini yang jadi masalah. Tapi insya Allah kita benahi dan kita belajar lagi, tidak akan terjadi seperti tadi. Mengamalkan amal-amal tidak akan apa? Maaf, kata para ulama, mengamalkan, siapa yang membid'ahkan orang yang mengamalkan hadis dhaif, dia ahli bid'ah. Itu boleh dibuka Dr. Ali Al-Juma. Dia bilang apa? Siapa yang membid'ahkan orang yang mengamalkan hadis dhaif, fahuwa ahli bid'ah, fahuwa mubtadi'. Dialah ahli bid'ah itu. Mengamalkan hadis dhaif dibilang bid'ah, yang membid'ahkan itulah ahli bid'ah yang sebenarnya. Jadi memang demen bid'ah-bid'ahan. Insya Allah kita ini ahli sunnah nggak ada. Coba kita lihat dari Aqidatul Awam dari awal sampai sekarang nggak ada kalimat bid'ah, sesat, nggak ada sama sekali. Inilah ciri daripada ahli sunnah. Aqidah ahli sunnah itu tidak mudah menyesatkan orang lain. Nah kalau berkaitan dengan membunuh memang ya Allah ini udah nggak bisa dikomentari lagi dah. Mau pasal dunia mau pasal akhirat udah nggak benar sudah ceritanya. Ya itu tadi ya. Dengan membunuh, menghilangkan ya Allah, man qatala nafsan fakan nama qatalan nasa jami'an. Dalam hadis, siapa yang membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, siapa membunuh satu orang dengan tidak hak untuk dibunuh, dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Allah itu berat. Itu kalau kita baca tentang al-hudud al-qatl, pembunuhan yang luar biasa. Ini man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah, dia akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha abada. Disebutkan khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Membunuh dengan sengaja. Oh, luar biasa. Seandainya ini Ka'bah al-Mukarramah, ini Ka'bah yang suci, yang mulia yang kita tahu sekarang. Terus ada seorang jiwa mukmin. Ini orang mukmin enggak salah. Disuruh pilih, saya bunuh orang muslim, saya selamatkan Ka'bah, atau saya hancurkan Ka'bah, saya selamatkan jiwa seorang mukmin. Seluruh ulama kata Rasulullah SAW, hancurkan Ka'bah, selamatkan jiwa seorang mukmin. Jiwa seorang mukmin, pilih, selamatkan dia daripada engkau harus menghancurkan apa? Hancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya, selamatkan jiwa seorang mukmin. Ini bagaimana? Ini luar biasa, ini dosa pembunuhan yang sangat besar. Allah Akbar. Semoga Allah jaga negeri yang kita cintai ini dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah, kalau memang manusia tidak bisa menegakkan keadilan, semoga Allah turunkan keadilan di negeri yang kita cintai, sehingga negeri yang kita cintai dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya tidak buka tajam lagi karena juga saya puasa. Nanti kalau banyak-banyak saya juga haus nanti siap-siap. Jadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengatakan saya puasa, tidak ada riya di dalam puasa wajib ya. Boleh riya. Puasa wajib, bahkan Nabi bilang, kalau ada yang mengajak kamu bertengkar, ingin mengajak kamu berantem, qul inni shaim, katakan saya puasa. Ini menunjukkan puasa Ramadan tidak riya kalau kita kasih tahu orang. Jadi ntar siang lemes, enggak ada yang muji. Ibu bapak duduk sini lemes, kenapa Pak puasa hebat ya Pak, lemes? Enggak ada yang muji. Enggak ada yang muji Bapak lemes, makanya semangat saja, jangan pernah lemes. Jangan tunjukkan kelemesan kita, tunjukin kita semangat kita sedang berpuasa. Tunjukkan kepada orang kita sedang puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.